Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor consumer good. Saham apa saja? Saham yang pertama ada Unilever Indonesia Tbk atau UNVR, dan yang kedua ada Emyor atau Mayora. Kenapa saya bahas dua saham ini? Simak video ini sampai habis ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali join atau mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau Unilever tanggal 26 April 2022 atau hari ini bergerak naik ya 5,42% ke level 3.890, atau bisa dikatakan dia sudah breakout dari EMA 50-nya. EMA 50-nya ada di mana? EMA 50-nya ada di sekitar 3.630 di sini. Nah, kemudian EMA 200-nya ada di mana? EMA 200 ada di 4.310 atau bisa kita bulatkan di 4.300. Untuk posisi sekarang secara chart ini belum bisa dikatakan dia uptrend ya. Uptrend kembali atau mulai ada tanda-tanda bergerak uptrend. Seperti itu. Kenapa? Kalau kita lihat masih baru breakout dari EMA 50 tetapi belum break dari EMA 200, karena EMA 50 berada di bawah EMA 200 menunjukkan masih ada indikasi untuk jangka panjang itu dia masih downtrend seperti itu. Tetapi kalau untuk secara jangka pendek ini mulai ada tanda-tanda saham Unilever mulai bergerak uptrend kembali. Apakah dia akan confirm uptrend atau tidak masih butuh waktu ya untuk dia confirm. Tapi buat teman-teman yang belum punya, masih ada potensi untuk bisa memanfaatkan entry atau swing trade di saham Unilever. Nah, untuk memastikannya kita coba cek broker summary. Broker summary-nya dari Unilever untuk tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 dengan value-nya net. Kita coba cek, ini ada akumulasi ya, akumulasi yang cukup masif oleh BK, CC, BB, CP, dan YU. Harga rata-rata di 3.700 sampai paling murah di sekitar 3.600. Kita rata-rata di sekitar 3.700-an. Kalau kita posisi di 3.700-an ini sebenarnya sudah floating profit ya. Untuk 5 broker utamanya sudah floating profit. Nah, masalahnya adalah apakah 5 broker ini terus akumulasi atau tidak. Seperti itu. Kalau dilihat di potensinya adalah karena dia sudah floating profit, kemudian volume harian juga confirm dia 2 hari di candle hijaunya dia volume harian relatif tinggi, maka potensinya akan ada 2. Dia kalau seandainya dia rehat sejenak atau rehat sebentar, mungkin dia akan tertahan di sekitar 3.800 di sini. 3.800-an ini ada level di sini, 3.800-an itu ada. Kemudian kalau seandainya dia tidak rehat atau masih diboost untuk naik ya, ada akumulasi yang cukup masif, maka potensi untuk saham Unilever ini untuk retest kembali ke level psikologisnya di 4.000 di sana. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya posisi, entry di sekitar 3.400, 3.600, apa yang harus dilakukan? Kalau selama profit run-nya masih berjalan, maka hold saja selama masih bertahan di atas minimal ya 3.800 masih cukup oke. Hold saja masih cukup oke. Potensi kemana? Karena akumulasinya cukup masif, ada potensi saham Unilever ini dibawa ke retest ke level 4000-nya
seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Buat teman-teman yang belum punya bisa wait and see dulu. Kalau seandainya besok saham Unilever ini masih confirm berada di atas 3.800, maka teman-teman bisa entry di sekitar area 3.800-an untuk target di sekitar 4.000. Target pertamanya di 4.000. Kalau seandainya dia confirm break dari 4.000 atau masih mampu melanjutkan kenaikan ke level 4.000-nya, ada potensi untuk retest ke daerah EMA 200-nya atau di sekitar 4.300, 4.400 seperti itu. Itu untuk saham Unilever. Kalau dilihat secara garis MACD mulai mengarah ke atas ya, mulai mengarah ke atas, volumenya cukup oke, menandakan tekanan belinya itu cukup tinggi seperti itu. Nah, kita coba konfirmasi apakah foreign juga masuk atau tidak. Ternyata kalau dilihat secara foreign ya, di Unilever ini cenderungnya netral 2 hari ini. Jadi foreign tidak masuk. Foreignnya tidak masuk. Yang kebanyakan akum berarti domestik. Ya, domestiknya. Jadi untuk foreign belum ada akumulasi, hanya akum dari domestiknya, seperti itu. Kita lanjut ke Mayora atau saham yang kedua. Mayora Indah Tbk. Untuk Mayora atau MYOR tanggal 26 April 2022 mengalami kenaikan ya 7,36% ke level 1750. Masih retest ke EMA 50-nya. EMA 50-nya ada di mana? Body candle-nya masih menyentuh ya di level 1720. Kalau dilihat secara tren, secara mayor ini masih downtrend. Kenapa? Karena garis EMA 50-nya berada di bawah garis EMA 200. EMA 200-nya ada di mana? EMA 200 ada di 2025. Seperti itu. Volume harian 2 hari ini konfirmasi dia hijau cukup tinggi ya. Seperti itu. Untuk garis MACD sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk MYOR sendiri ini ada selentingan atau ada indikasi karena pertemuan antara Elon Musk dengan Pak Luhut itu salah satu scene-nya ada memberikan masuknya Kopiko ya. Kopiko itu merupakan salah satu produk dari Mayora seperti itu. Itu jadi sentimen euforia untuk MYOR seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari MYOR. MYOR 2 hari terakhir ya. Kita coba cek dari tanggal 25 sampai tanggal 26 dengan value-nya net. Ada sedikit akumulasi oleh CS, PD, KI, FS, dan kaset. Untuk harga rata-ratanya di 1.600 sampai dengan 1.740. Let's say di 1.700. Untuk di 1.700 di sini ini sudah floating profit ya. Sudah floating profit seperti itu. Nah, kalau teman-teman belum punya posisi di MYOR, sebaiknya wait and see dulu. Bukan karena nanti takutnya ketinggalan atau tidak, tetapi lebih baik wait and see. Ketika dia confirm atau mampu berada di atas EMA 50, mungkin teman-teman bisa spekulasi buy on breakout-nya di sekitar EMA 50-nya ada di 1720 ya. Berarti di sekitar 1700-an kalau dia mampu masih stay di atas 1700, teman-teman bisa mungkin spekulasi buy untuk target terdekat itu ada di sekitar 1850, itu ada resisten minor seperti itu, atau di sekitar 1900 ada resisten psikologis juga. Sebelum kalau dia mampu breakout ya, dia breakout dari EMA 50, kemudian confirm juga break dari 1800-an, kemudian masih ada akumulasi, maka ada tanda-tanda saham MYOR ini retest ke level resisten psikologisnya di level 2000 seperti itu.
Tetapi untuk teman-teman yang mau jangka panjang atau invest jangka panjang, sebaiknya belum dulu, karena ini masih strong downtrend ya, masih cenderungnya secara minor ini baru sideways, dan ini ada tanda-tanda mulai bergerak naik. Kalau dia sudah confirm patah trend downtrendnya, kemudian akumulasinya cukup masif dan mampu berada di atas minimal level 2000 atau 1900, teman-teman mungkin bisa spekulasi buy di sana untuk target jangka panjang, karena dia mulai patah trennya seperti itu. Sekian untuk analisa saham Unilever dan Emyor. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih.